Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet presiden dan wakil presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani.
Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin. Dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri. Ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara Menteri Luar Negeri. Ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan. Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024.
Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo.
Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin. Dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri. Ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara Menteri Luar Negeri. Ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya, Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan. Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.
Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana, namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga Jaksa Agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan.
Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan.
Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin. Dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara Menteri Luar Negeri, ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya, Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan. Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman,
Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana, namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga Jaksa Agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin. Dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara Menteri Luar Negeri, ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait,
Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya, Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana, namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden.
Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut.
Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani. Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana.
Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga Jaksa Agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin. Dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri. Ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara Menteri Luar Negeri. Ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim,
Menteri Pekerjaan Umum Teuku Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana, namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran.
Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun.
Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin. Dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya, Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan. Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.
Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana, namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan.
Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan.
Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman,
Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga Jaksa Agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin. Dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri. Ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara Menteri Luar Negeri. Ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid.
Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya, Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana, namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden.
Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut.
Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani. Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana.
Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim,
Menteri Pekerjaan Umum Teuku Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana, namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran.
Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun.
Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.
Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga Jaksa Agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan.
Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan.
Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin. Dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri. Ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara Menteri Luar Negeri. Ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan. Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman,
Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid.
Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya, Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana, namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden.
Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut.
Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana.
Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim,
Menteri Pekerjaan Umum Teuku Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran.
Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani, kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun.
Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin. Dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara Menteri Luar Negeri, ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan. Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.
Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan.
Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani. Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan.
Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani. Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman,
Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga Jaksa Agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin. Dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara Menteri Luar Negeri, ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait,
Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya, Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden.
Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut.
Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana.
Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga Jaksa Agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin. Dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri. Ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara Menteri Luar Negeri. Ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim,
Menteri Pekerjaan Umum Teuku Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana, namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran.
Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin. Dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri. Ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara Menteri Luar Negeri. Ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi. Kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid. Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani. Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun.
Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.
Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan.
Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan.
Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman,
Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga Jaksa Agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait,
Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya, Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana, namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden.
Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut.
Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani. Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana.
Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga Jaksa Agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin. Dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara Menteri Luar Negeri, ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim,
Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran.
Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun.
Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani. Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.
Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana, namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga Jaksa Agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan.
Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan.
Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman,
Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait.
Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya, Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana, namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden.
Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut.
Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana.
Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim,
Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana, namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga Jaksa Agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran.
Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun.
Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.
Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana, namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga Jaksa Agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan.
terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029. Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan.
Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman,
Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait,
Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya, Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana, namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden.
Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut.
Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana.
Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim,
Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga Jaksa Agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran.
Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun.
Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.
Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin.
Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan.
Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan Presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan.
Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman,
Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin. Dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri. Ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara Menteri Luar Negeri. Ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait,
Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya, Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden.
Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani. Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut.
Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana.
Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Saijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawait, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim,
Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya, selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya, Jakarta, Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya, pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun. Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga Jaksa Agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran.
Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin. Dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri. Ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi. Kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid. Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi Karim, Menteri Pekerjaan Umum Teguh Rifki Harsha, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Menteri Kelautan yang dikabarkan akan disandang oleh Didit Herdiawan, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas. Kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dikabarkan akan disandang oleh Raja Juli Antoni. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani. Menteri UMKM ada Maman Abdurrahman, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga dikabarkan akan tetap disandang oleh Dito Aryo Tejo. Selanjutnya selain 31 nama-nama menteri yang dikabarkan bakal menguat menduduki kursi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, adapun juga yang menguat masuk dalam kabinet Kepala Badan Gizi Nasional yang rencananya atau diisukan bakal disandang oleh Dadan Hindayana. Kemudian Kapolri dikabarkan tetap Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, Jaksa Agung Reda Mantovani. Bocoran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ramai dibahas jelang pelantikan presiden. Salah satu nama yang disebut akan mendapat kursi menteri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sinyal Fahri akan menjadi menteri menguat setelah adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo berbicara soal target 3 juta rumah per tahun. Hal itu disampaikan Hasyim dalam sebuah acara di Hotel Grand Sahijaya Jakarta Kamis siang. Pada kesempatan tersebut juga hadir politisi Partai Gelora Fahri Hamzah. Hasyim sempat menyebut bahwa tugas Fahri akan berat ketika mengejar target 3 juta rumah per tahun. Sebagai informasi, Hasyim telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam transisi pemerintahan ke depan. Nantinya pemerintah menargetkan ada 15 juta rumah yang dibangun selama kepemimpinan Prabowo. Sehingga setiap tahun ada target yang harus dikejar, yakni 3 juta rumah. Namun setelah acara berakhir, Fahri Hamzah tidak memberikan jawaban jelas terkait ucapan Hasyim. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada adik Prabowo tersebut. Tinggal menghitung hari, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pelantikan rencananya akan digelar dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Berbagai persiapan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran jelang dilantik. Salah satu sosok yang siap kapan saja jika diajak turut terlibat jelang pelantikan Prabowo adalah pria bernama Yasbun atau yang akrab disapa Pak Bun.
Dia adalah sosok yang hampir lebih dari 20 tahun menjadi penjahit pakaian Prabowo. Meski Prabowo memiliki seorang putra desainer ternama dunia, namun untuk pakaian yang selama ini ia pakai, Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan lebih mempercayai Pak Bun untuk menjahitnya. Pak Bun bercerita bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak banyak permintaan saat membuat pakaian. Selain percaya pada dirinya, Prabowo justru kerap meminta baju yang sederhana namun tetap rapi dan nyaman ketika dikenakan. Terkait persiapan pelantikan Presiden periode 2024 sampai 2029, Pak Bun mengaku belum mendapat permintaan khusus dari Prabowo untuk menjahit baju. Namun, dia memastikan bahwa akan bersedia dengan kerelaan hati menjahit pakaian Prabowo untuk upacara pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Termasuk dirinya siap begadang untuk menjahit pakaian sang Presiden. Pak Bun sendiri mengatakan dirinya selama ini turut berkolaborasi dengan putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, dalam setiap desain dan model baju untuk Prabowo. Muncul 35 nama yang menguat bakal masuk Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang. Nama-nama ini diisukan bakal menjadi menteri hingga jaksa agung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut deretan nama yang dikabarkan bakal menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang dirangkum oleh Tribunnews.com pada Kamis 10 Oktober 2024. Yang pertama, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya Menteri Koordinator Perekonomian yang kabarnya tetap disandang oleh Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menteri Koordinasi Investasi dan Hilirisasi akan disandang oleh Erick Thohir. Selanjutnya Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin, dan yang ketujuh ada Menteri Dalam Negeri, ini dikabarkan bakal disandang oleh Tito Karnavian. Selanjutnya Saudara, Menteri Luar Negeri ini direncanakan atau diisukan bakal disandang oleh Sugiono. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Agama Jazilul Fawaid, Menteri Keuangan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kemudian Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon. Selanjutnya Menteri Ristek, ini dikabarkan menguat juga nama Pratikno, kemudian Menteri Kesehatan Silmi